Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di sini bersama saya Satrio Wahyu dari Prodi Teknik Instrumentasi Kilang tingkat 3. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu DCS atau Distributed Control System, atau biasa disebut dengan sistem kontrol yang terdistribusi atau terpusat. DCS sendiri ini banyak digunakan di industri proses seperti oil refinery, kemudian ada di petrochemical dan pabrik-pabrik lainnya uh, yang cenderung memiliki kelas menengah ke atas, karena mungkin dari harganya sendiri pun DCS ini sangat mahal. Namun untuk kecanggihannya, uh, DCS ini cukup handal dalam mengelola industri suatu proses. Masuk ke pengertian DCS sendiri, merupakan suatu sistem yang mendistribusikan berbagai fungsi yang digunakan untuk mengendalikan variabel proses. Untuk variabel proses sendiri di lapangan itu ada pressure atau tekanan, kemudian flow, aliran, kemudian ada level, ketinggian, dan ada temperatur. Selain yang umum itu juga ada yang lain seperti uh, untuk mendeteksi kebisingan dan lain sebagainya. Kemudian DCS ini didesain untuk mengontrol unit operasi proses menjadi pengendalian yang terpusat pada satu control room dengan berbagai fungsi pengendalian, monitoring, dan optimasi. Untuk fungsi DCS sendiri, dari sistem yang terintegrasi tersebut, yaitu digunakan untuk mengontrol proses industri secara kontinu atau real time, yang berupa seperti tadi itu oil refinery, petrochemical, dan lain sebagainya. Dan DCS ini memiliki berbagai macam komponen. DCS pun terhubung dengan suatu sensor atau instrumen pengukuran di lapangan, dan ada aktuator, dan juga menggunakan set point control untuk mengatur variabel prosesnya. Contoh paling umum adalah set point control loop yang terdiri dari sensor pressure atau tekanan, controller, dan control valve. Untuk pengukuran tekanan sendiri atau variabel proses yang lain ditransmisikan dulu ke controller, biasanya melalui bantuan alat sinyal kondisi atau I/O. Kemudian kelebihan DCS sendiri. Untuk membicarakan DCS, biasanya kita bandingkan dengan PLC atau produk yang sudah ada sebelumnya. Untuk DCS sendiri mungkin lebih cenderung ke kontrolnya, kalau PLC itu lebih ke safety. Dan kalau DCS sendiri lebih bisa mencakup ruang lingkup dari industri itu lebih luas. Kalau PLC mungkin terpisah dari unit ke satu dengan unit yang lainnya, tidak terpusat pada satu HMI atau satu layar. Untuk kelebihan DCS sendiri adalah fungsi kontrolnya terdistribusi di antara FCS atau Field Control Station. Kemudian memiliki sistem redundancy yang tersedia di setiap level. Kemudian untuk memodifikasi interlock itu sangat mudah dan sangat fleksibel. Informasi dari variabel proses yang kita dapat dari field dapat ditampilkan sesuai dengan keinginan user atau operator. Kemudian untuk maintenance atau perbaikan, perawatan, dan troubleshooting untuk menghadapi kondisi lapangan menjadi lebih mudah. Kemudian masuk ke komponen dari FCS atau Field Control Station. Untuk fungsinya dari FCS sendiri adalah yang pertama mengambil input yang masuk dari transmitter dan perintah operator. Kemudian menghitung sinyal kontrol dan mengirimkan sinyal kontrol ke ekuator. Untuk komponen dari FCS sendiri adalah ada CPU atau Central Processor Unit, ada power supply,
Catu daya, ada VLNet coupler dan modul masukan atau I/O. Di sini ada bagian-bagian dari FCS. Di sini ada kontrol, bus coupler, kemudian ada baterai unit di sebelah sini, kemudian ada I/O modul, kemudian ada power distribution board, ada power supply di sini, dan kontak outputnya ada di sini. Untuk unit prosesor sendiri merupakan komponen dari FCS yang melakukan komputasi fungsi kontrol, setting nomor domain, dan nomor station. Untuk unit power supply ini digunakan untuk menerima daya dari power distribution board dan mengkonversinya menjadi tegangan DC, mendistribusikan tegangan DC ke semua unit yang ada pada FCS ini agar FCS ini dapat beroperasi. Kemudian ada VLNet coupler untuk merangkaikan kabel prosesor card pada FCU pada kabel VNet, kemudian melakukan isolasi sinyal dan konversi tingkat sinyal. Kemudian ada modul I/O masukan dan keluaran yang mengubah sinyal analog atau digital dari field equipment yang menuju ke FCS ataupun yang keluar dari FCS itu sendiri. Kemudian di sini ada bagian dari DCS yaitu HMI atau Human Machine Interface. Di sini terdiri dari mikroprosesor, ada CRT dan keyboard. Fungsi HMI sendiri adalah untuk interface antara DCS dan operator. Jadi untuk saling berkomunikasi antara DCS itu sendiri dan para pekerja atau operator. Kemudian untuk memonitoring plan secara terpusat dalam satu layar, kemudian menyajikan informasi plan secara real time kepada operator menggunakan graphic user interface. Kemudian menerjemahkan instruksi operator terhadap mesin, memungkinkan operator sendiri untuk melakukan operasi, maintenance, dan troubleshooting dan optimasi. Kemudian masuk ke kondisi DCS itu ada kondisi cold and hot standby. Sesuai gambar di sini, kalau cold standby itu sistemnya sekunder, dia tidak menyala bersama sistem utama, namun dia mati. Kemudian untuk downtime, waktu lebih besar dari hot standby. Jadi ketika mati dia butuh waktu lama untuk kembali hidup atau restart itu jika terjadi kegagalan. Kemudian ketika akan switch over, ketika setelah mati akan switch over, dia memungkinkan terjadi kegagalan yang lain, mungkin karena lama atau. Kemudian kondisi yang kedua ada hot standby. Kalau hot standby ini sistem sekundernya menyala bersama sistem utama. Kemudian downtime lebih kecil dan lebih handal ketika terjadi trouble. Demikian penjelasan singkat saya mengenai DCS atau Distributed Control System. Mungkin masih banyak kekurangannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.